Perkenalkan, nama lengkap saya Raimunus Kristianus Raniso. Saya mahasiswa Stikom Uyelindo Kupang, jurusan Teknik Informatika, kelas B dengan NIM 22120042. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database berdasarkan bukti pembelian tiket yang ada berdasarkan bukti pembelian tiket melalui aplikasi Traveloka. Nah, kita lihat di sini ada bukti pembelian, nomor, tanggal, dan jam, ada detail pembayaran, ada pemesanan, ada detail perusahaan, ada data penumpang, ada detail pembelian. Di sini ada tabelnya. Yang pertama jenis barang, deskripsi, jumlah, harga satuan, dan total. Nah, dari satu bukti pembelian ini, kita dapat membuat satu database untuk merangkum semua atribut-atribut yang ada di dalam sini dalam sebuah database. Nah, untuk itu, sebelum mulai membuat database, kita harus membuka exam control panel kita dengan cara mencari pada laptop atau komputer kita dengan menggunakan menu search, lalu ketikkan exam. Nah, ini aplikasi examnya, lalu kita buka. Setelah aplikasi terbuka, kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita minimize, lalu kita buka command prompt kita dengan cara yang sama, mencarinya di komputer kita dengan mengetikkan kata kunci command prompt. Lalu kita buka. Lalu setelah masuk ke command prompt, di sini kita berada pada folder C atau data C, users, read. Nah, untuk membuat database, kita harus terlebih dahulu masuk ke dalam MySQL kita dengan cara ketikkan cd/exam/mysql/bin, kemudian enter, lalu mysql spasi min-u spasi root spasi min-p spasi min-h, lalu 127.0.0.1. 127.0.1 ini merupakan alamat IP dari localhost kita. Jadi setelah itu kita tekan enter. Nah, sekarang kita telah masuk untuk membuat database kita. Jadi untuk membuat database kita menggunakan perintah create database, lalu kemudian masukkan nama, misalnya DB Traveloka, kemudian titik koma. Ketika muncul query OK, maka database Traveloka kita telah dibuat. Nah, untuk melihat database yang telah kita buat, maka kita ketikkan perintah show databases. Di sini ada tabel database, dan database yang kita buat yaitu database Traveloka telah ada di sini. Berarti database Traveloka telah kita buat. Lalu sekarang
kita perlu mengisi data atau tabel-tabel yang ada pada database Traveloka. Jadi, untuk membuat database, yang pertama kita harus ada pada database itu dulu. Nah, untuk ada pada database itu kita menggunakan perintah use db Traveloka dan titik koma. Nah, setelah muncul database change, maka kita sudah berada di dalam database Traveloka ini. Kemudian kita membuat tabelnya. Yang pertama itu kita membuat tabel perusahaan dengan create table perusahaan. Kemudian buka guru, lalu enter. Yang pertama, atribut pertama ID perusahaan. Dan tipe data integer, nomornya 11. Kemudian tipe atribut ID perusahaan merupakan primary key dengan auto underscore increment koma, lalu ada nama dan tipe data teks, lalu ada alamat, tipe data juga sama teks, kemudian email, tipe datanya juga sama teks, dan telepon, tipe datanya juga teks, kemudian website, tipe datanya teks. Setelah itu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak dengan tipe data varchar dan lebarnya 12. Kemudian ada kode pos dan tipe data varchar juga lebarnya 5 dan tutup kurung titik koma. Nah, ketika query oke, maka tabel perusahaan telah dibuat dengan atribut-atribut yang ada di dalamnya. Kemudian kita buat tabel berikutnya. Lalu tabel berikut yang kita buat adalah tabel pemesan. Dan kita buat tabel dengan perintah create table pemesan. Kemudian buka kurung, ada ID pemesan dengan tipe data integer 11. Kemudian primary key dengan auto increment. Lalu ada nama, tipe datanya teks, kemudian email, tipe datanya juga sama teks, dan telepon, tipe datanya juga teks. Tutup kurung, titik koma. Lalu setelah tabel pemesan, kita buat tabel penumpang. Create table penumpang. Buka kurung. Pertama ada ID penumpang, tipe datanya integer, nomornya 11. Kemudian ada primary key, auto increment. Lalu ada nama, datanya teks, kemudian nick, tipe datanya varchar dengan lebar data 16. Kemudian ada email, tipe datanya teks, lalu telepon, tipe datanya juga teks, lalu jenis kelamin, tipe datanya char, lebar datanya 1, kemudian ada umur, tipe datanya teks, kemudian
ada titel, datanya juga teks. Titel yang dimaksud di sini, nah, di tiket pesawat ada terdapat ketika kita memesan tiket pesawat di belakang nama kita itu ada keterangan dewasa atau anak-anak. Maka di sini saya menambahkan atribut titel untuk menjelaskan bahwa penumpang ini merupakan penumpang dewasa atau penumpang anak-anak. Lalu kita buat tabel yang berikutnya, yaitu tabel pembelian. Dengan create tabel pembelian. Buka kurung. Yang pertama ID pembelian, tipe datanya integer. ID pembelian itu merupakan primary key serta auto increment. Lalu ada ID penumpang, dengan tipe data integer. Kemudian ada nomor kursi, tipe data varchar, nomor datanya 2. Kemudian ada ID penerbangan, tipe data integer. Kemudian ada tanggal pembelian, tipe datanya date. Kemudian ada nomor transaksi, tipe data varchar, lebar datanya 19. Lalu yang terakhir ada ID pemesan, tipe data integer 11. Kemudian tutup kurung, titik koma. Lalu kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel detail pembelian. Create table detail pembelian. Membuka kurung. Yang pertama, ID detail pembelian, datanya integer. Kemudian primary key beserta auto increment. Lalu ada ID pembelian, tipe datanya integer. Lalu ada ID pemesan, tipe datanya sama integer. Kemudian ada biaya layanan, tipe datanya integer. Kemudian ada harga, tipe datanya juga sama integer, lebar datanya 11. Kemudian yang terakhir ada ID promo, tipe datanya integer, lebarnya 11. Kemudian titik koma, tutup kurung, titik koma. Lalu kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel pembayaran. Create tabel pembayaran. Buka kurung. Yang pertama ada ID pembayaran, tipe datanya integer, lebarnya 11. Kemudian ID pembayaran merupakan primary key beserta auto increment. Lalu ada
nomor rekening, tipe datanya teks, kemudian ada status bayar, tipe datanya char, tipe datanya 1, kemudian ada tanggal pembayaran, tipe datanya date, setelah itu ada ID pemesan, tipe datanya integer. Lalu setelah tabel pembayaran, kita buat tabel berikutnya yaitu tabel detail pembayaran. Create table detail pembayaran. Guru. Yang pertama ada ID detail pembayaran. Tipe datanya integer, tipenya 11, ID pembayaran merupakan primary key, serta auto increment. Lalu setelah ID pembayaran, setelah ID detail pembayaran ada ID pembayaran. ID pembayaran tipe datanya integer, numbernya 11, kemudian ada ID detail pembelian, tipe datanya integer juga, numbernya 11 juga, kemudian ada jumlah, tipe datanya integer, kemudian ada PPN, tipe datanya juga sama, integer, lalu ada metode pembayaran. Tipe datanya teks, dan tutup kurung, titik koma. Lalu tabel berikut ada tabel tiket pesawat. Kita buat tabel tiket pesawatnya dengan create table tiket pesawat. Kurung. Yang pertama ada ID tiket, integer, primary key, auto increment. Kemudian ada ID penumpang, tipe datanya integer, kemudian ada ID maskapai, tipe datanya sama, integer, kemudian ada tanggal penerbangan, datanya date, kemudian ada waktu penerbangan, datanya time, kemudian ada ID rute, datanya integer. Lalu setelah tabel tiket pesawat, kita buat tabel bandara dan tabel rute. Jadi tabel bandara dan tabel rute itu dipisah karena agar lebih mudah kita memasukkan atau nantinya kita ingin mencari bandara dengan rute-rutenya, kita dapat melihatnya di tabel bandara, dan ketika kita ingin mencari rute tertentu, kita dapat melihatnya di tabel rute. Jadi kita buat tabel bandaranya dulu. Create table bandara. Buka kurung. Yang pertama ada ID bandara, tipe datanya integer, lalu ID bandara ini merupakan primary key.
serta auto increment. Lalu ada nama ini nama bandaranya. Dan tipe data teks, kemudian ada kotanya juga. Tipe datanya juga teks. Lalu setelah itu kita buat tabel rute, create table, rute penerbangan. Singkat saja, tabel rute. Yang pertama ada ID rute, integer, kemudian primary key, lalu auto increment. Setelah ID rute ada ID bandara asal. Tipe datanya integer. Setelah ID bandara asal ada ID bandara tujuan. Tipe datanya integer juga. Nah, setelah tabel bandara dan tabel rute, maka kita akan membuat tabel maskapai. Tabel maskapai ini mencakup maskapai-maskapai yang akan terbang melalui bandara atau terbang melalui rute-rute tertentu. Nah, kita buat tabel maskapai, create table maskapai. Pertama, ID maskapai, tipe datanya integer, dengan primary key, dan auto increment. Lalu ada nama maskapai, tipe datanya teks, kemudian ada email maskapainya, tipe datanya juga teks, lalu ada website maskapai, tipe datanya juga teks, tutup kurung, titik koma. Setelah maskapai ada tabel promo dan tabel ulasan. Di create table promo. Yang pertama ada ID promo, tipe datanya integer, 11, primary key, lalu auto increment, kemudian ada nama promonya, tipe datanya teks, lalu ada jenis promonya, tipe datanya juga teks, lalu ada kode promo, tipe datanya varchar, lebar datanya 6. Lalu ada potongan harga. Potongan harga, tipe datanya integer. Setelah potongan harga ada diskon, tipe datanya juga integer. Setelah diskon ada tanggal mulai, date, dan tanggal selesai. Tipe datanya juga sama, date, tutup kurung, titik koma. Setelah tabel promo ada tabel yang terakhir, itu tabel ulasan. Tabel ulasan ini berfungsi untuk testimoni atau ulasan dari pembeli atau penumpang terhadap pelayanan dari transaksi atau pelayanan dari pihak Traveloka itu sendiri. Jadi kita buat tabel ulasan, create table ulasan.
kurung yang pertama ada ID belasan, tipe datanya integer, kemudian merupakan primary key, beserta auto increment. Lalu ada ID transaksi, tipe datanya integer, kemudian ada ID transaksi, kemudian ada rating. Rating tipe datanya integer. Dan ada komentar. Tipe datanya teks. Kurung, koma. Jadi kita telah membuat semua tabel-tabel ini. Jadi untuk menunjukkan tabel, kita menggunakan query show tables. Nah, di dalam tabel di dalam database Traveloka ini ada beberapa tabel. Yang pertama itu tabel bandara, yang kedua tabel detail pembayaran, yang ketiga detail pembelian, yang keempat tabel maskapai, yang kelima tabel pembayaran, yang keenam tabel pembelian, yang ketujuh tabel pemesanan, kedelapan penumpang, kesembilan perusahaan, yang ke-10 promo, yang ke-11 rute, yang ke-12 tiket pesawat, dan yang ke-13 tabel ulasan. Jadi berdasarkan bukti pembayaran tadi, bukti pembayaran ini telah kita lihat tadi, tabel-tabel dan beserta atribut serta tipe datanya telah kita buat. Maka setelah ini kita akan melihat apa saja atau data-data apa saja yang ada di dalamnya dengan query-query tertentu. Jadi untuk video pembuatan database berdasarkan hasil atau bukti pembayaran atau bukti transaksi dari Traveloka telah selesai. Sekian dan terima kasih.